Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas penjelasan dan kajian-kajian dari YouTube yang telah kami peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami semuanya dan kami mohon ridhonya Buya untuk mengikhlaskan. Pertanyaan kami, banyak dari kalangan ibu-ibu yang bertanya, kami cuma mewakili. Ketika perempuan itu udur Buya, itu ada semacam kerinduan untuk sujud, untuk baca Quran. Itu menurut Buya bagaimana kalau ditinjau dari orang-orang yang ahli tasawuf, ketika perempuan udur itu ingin selalu dekat dengan Allah sementara dia dalam keudurannya itu tadi. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi pertanyaannya melenceng dari tema. Enggak, masih berkaitan ya. Perempuan lagi haid gitu ya, tiba-tiba rindu mau sujud. Wah, bukan rindu mantum. Rindu mau sujud. Kita ambil kiasnya ke Sayyidina Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Jadi beliau ini lagi junub, belum mandi, kan gak ada WC dalam rumah, gak ada kamar mandi dalam rumah, adanya di hammamat. Maka beliau keluar, ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah ini kalau ketemu bukan nunggu dicium tangannya, Nabi yang nyodorin tangannya. Tuh, beda sama kita ya, beda bener sama kita. Kalau saya kabur. Apa kemudian yang dilakukan oleh dua sahabat ini? Beda-beda masa, beda kasus. Kejadiannya hampir sama, tapi beda waktu ya. Mereka mengatakan, saya sedang junub wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Yang junub kan bukan tanganmu. Paham kan yang junub mana? Maksud junub di situ yang kotor. Akhirnya sahabat ini pakai adab. Dia tetap gak mau, dia merasa dirinya kotor. Langsung kabur mau mandi. Mereka merasa tidak pantas bersentuh dengan Nabi dalam keadaan junub. Tapi dari kalam Sayyidina Nabi SAW terlihat bahwa kalau ada haidkah, junubkah, tidak dilarang beramal. Tapi amalnya bukan amal fisik yang ini. Harus bagian yang tidak haid. Mohon maaf, saya mau tanya, lidahnya haid nggak? Enggak, ya udah zikir aja. Telinganya haid nggak? Enggak, ya udah. Boleh nggak sujud syukur? Boleh, tapi jangan sholat, nggak boleh. Ya, sholat itu kan masuk ke masjid walaupun di rumah. Berani nggak masuk masjid dalam keadaan kotor? Jadi waju'ilat liyal ardu masjidah. Antum kalau sudah naruh sajadah itu langsung jadi masjid itu. Itu dalilnya. Waju'ilat liyal ardu masajidah. Allah jadikan hamparan bumi sebagai masjid-masjid, tempat sujud. Kembali ke makna harfiahnya, ke makna tasrifnya. Tempat sujud, mahallus sujud. Jadi dimanapun boleh. Nah, ketika masuk ke masjid, kita lagi haid, bukan kita ya, saya nggak pernah haid, lagi junub, ya nggak boleh. Nah, tapi diizinkan sekali cuma murur seperti sahabat azwaj Nabi, ya, istri-istri Nabi. Silakan tetap zikir pagi sore, ya. Yang paling gampang tuh yang saya kasih itu zikir maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit, ya. Zikirnya sudah biasa kita ketahui, itu Pak, ada tambahan di situ, la haula wala quwwata illa billah. Baca pagi sore itu cukup menghilangkan kerinduan kepada Allah, menawar bukan menghilangkan, memberikan penawar. Jadi hidup ini sebenarnya adalah asyauq wal mahabbah, enggak lebih dari itu. Rindu kepada siapa? Itu yang kita cari-cari. Dikira rindu kepada orang cakep, kepada orang pinter. Cakep itu jamalullah yang ada pada dia. Orang pintar itu ilmullah yang ada pada dia. Jadi semuanya yang kita cari sebenarnya Allah. Tapi ketika menikah katanya orang alim ini alim, ternyata dia nggak alim semua. Ketika menikah dengan orang cakep, gagah, cantik, ternyata cantik itu cuma ketika sebelum menikah. Habis menikah bau keteknya kecium.
Nggak penting. Apalagi mukanya mulai jerawatan, mulai keriput, segala macam. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya tetap sifat-sifatnya Allah. Orang itu hidup cuma cari itu. Itu yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, liya'budun ya, maknanya liya'rifun. Kenapa pengen ya'rifun? Karena mereka yuhibbunani. Mereka cinta kepadaku. Kita kalau udah kenal cinta kan? Kalau sudah kenal, udah cinta, pengen cari tahu namanya enggak di Facebook, di YouTube, di Google, di Instagram, kita input namanya. Maka ma'rifah ula itu ma'rifatul asma. Ma'rifat pertama itu kenal nama dulu. Ya, antum cari-cari nama kan? Nah, nama si dia tuh orangnya di belakang samping tuh. Ya. Yang dia juga nyari dia. Ya. Dia itu bahasa Arabnya huwa. Maka huwa, ujung huwa itu adalah Allah. Kul huwallahu ahad. Capek kalau coba cinta makhluk. Oh, saya cinta sama mursyid. Belum tentu juga mursyid itu menyampaikan kepada Allah. Siapa tahu berhenti di kemursidannya. Cinta sama ustadz. Ustadz itu kan kelihatan pakai baju aja. Nyampe di rumah buka baju juga hilang ustadznya. Jangan tertipu dengan penampilan-penampilan begini. Ya, biasa aja. Oh, pakai cadar solihah, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Jadi kita jangan terpedaya dengan penampilan zohir-zohir begini. Ya, antum udah soleh belum? Sarungan mulu kan? Hah? Malah kita sadar orang-orang kayak kita ini pakaian begini, terus matanya jelatan tuh dosanya lebih gede. Ya, jadi silakan tetap zikir pagi sore. Kalaupun ada lafaz Qur'annya diniatkan zikrullah, bukan niat baca Qur'an, dan itu boleh. Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih tepatnya membolehkan itu dalam kitab Azkar An-Nawawi. Ya, tafadhal. Ya.